pendengar radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tema kita pada pagi hari ini yaitu penyertaan Tuhan bagi mereka yang tetap setia. Kata setia kalau kita lihat ya, setia itu artinya terus-menerus melakukan ya, tanpa harus dikomando, tanpa harus diatur, tanpa harus diperintah. Jadi dia akan terus-menerus melakukan apa yang baik ya, tentu di dalam nilai-nilai rohani yang kita bahas ya. Jadi dia akan terus-menerus melakukan apa yang Tuhan perintahkan ya, dalam artian secara rohani. Nah, kita akan melihat Yosafat ya di dalam 2 Tawarik 17 ayat 3. 2 Tawarik 17 ayat 3. Nah, di situ dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yosafat ya, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal ya. Jadi hal pertama yang kita lihat dari seorang raja yaitu Yosafat yang menggantikan bapaknya yaitu Asa. Nah, di situ dikatakan dia meneladani yang baik dari generasi-generasi sebelumnya ya. Nah, tentu di dalam kehidupan kita ya, kalau kita lihat dari silsilah keluarga ya, tidak mungkin semua keluarga kita buruk atau tidak baik kelakuannya ya. Di dalam diri manusia ya pasti ada dua hal itu ya, nilai-nilai yang baik dan nilai-nilai yang tidak baik ya. Nah, tentu dalam konteks Yosafat kalau kita lihat ini, dia meneladani dari generasi-generasi sebelumnya, yaitu dari nenek moyangnya ya, terutama yang menjadi contoh di situ adalah Raja Daud ya. Dikatakan dan Tuhan menyertai Yosafat ya, karena ia hidup mengikuti jejak ya, mengikuti teladan dari leluhurnya yaitu Daud ya. Kalau kita lihat kisah tentang Daud ya, tentu banyak hal yang bisa kita pelajari dari situ ya, bagaimana dia bergaul karib dengan Tuhan. Bahkan kalau kita baca ya tulisan-tulisannya ya, khususnya di dalam kitab Mazmur, bagaimana hubungan Daud dengan Allah yang begitu baik, begitu intim dengan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi patokan hidup daripada Raja Yosafat. Dia mengikuti jejak yang telah dilakukan oleh leluhurnya yaitu Daud ya. Dan dikatakan ya, sama dengan Daud, dia tidak mencari Baal atau Allah atau ilah-ilah lain yang bukan berasal daripada Tuhan untuk menyembah ya, tapi mereka benar-benar melakukan penyembahannya kepada Allah Israel yang telah membawa mereka dari perbudakan di Mesir masuk ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Jadi kunci dari keberhasilan kepemimpinan Yosafat adalah dia mengikuti teladan-teladan yang baik dari leluhurnya. Nah, yang saya katakan, kalau kita tarik di dalam kehidupan kerohanian kita saat ini sebagai orang-orang Kristen ya, orang percaya yang telah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kalau kita telusuri ya, pasti banyak hal-hal yang baik yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Nah, itu hal-hal yang baik itu bisa kita jadikan teladan ya, bisa kita ambil sebagai pedoman di dalam kehidupan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh seorang Yosafat ya. Jadi mencari Allah ya, sama dengan Daud selalu mencari Allah ya, sama dengan Yosafat juga ya. Dikatakan dia belajar dari hal-hal yang baik yang dilakukan oleh leluhurnya, mencari Allah. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 17 ayat 4, sini dikatakan Yosafat mencari Allah ayahnya ya, melainkan mencari Allah ayahnya, ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel ya. Kembali ini dalam konteks ketika bangsa Israel itu sudah terbagi dua, yaitu yang 10 suku dan yang 2 suku. Nah, ini kita bicara tentang 2 suku, yaitu suku Yehuda dan Benyamin yang dipimpin oleh
Yosafat ya. Nah, di situ dikatakan beda dengan Israel yang tidak mencari Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, mereka sudah menyembah ilah-ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel. Ya, jadi katakan ya, dua suku ini di bawah kepemimpinan Yosafat ya terus mencari Allah ya yang disembah oleh ayahnya siapa, Asa, Raja Asa ya, yang melakukan pembaharuan di kerajaan Yehuda. Nah, dikatakan ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel yang menyembah ilah-ilah berhala-berhala. Jadi di dalam pemerintahan Yosafat ya, pertama itu dia meneladani yang baik daripada pendahulunya. Dia ambil hal-hal yang baik ya, tentu yang berkenan kepada Allah itulah yang dia lakukan ya. Salah satunya ya mencari Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, bukan mencari ilah-ilah lain yang ada di sekitar bangsa yang ada di Kanaan. Nah, apa yang terjadi dari hasil ya ketika dia meneladani generasi yang sebelumnya, leluhurnya mengambil hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan, hasilnya dikatakan di situ di dalam kerajaan Yosafat itu kokoh ya, artinya berdiri ya, berdiri tegak ya, dengan kokoh kuat ya, tidak terkalahkan ya. Karena apa ya? Karena Tuhan yang menyertai mereka. Ya, sama kalau kita dalam kehidupan kerohanian kita juga ya, kalau kita mengandalkan Tuhan, artinya kita belajar dari para pendahulu kita yang bagaimana mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Kalau kita ambil nilai-nilai itu, kita terapkan di dalam kehidupan kita, mencari Tuhan ya, pasti kehidupan kita juga akan dipelihara Tuhan, akan kokoh, tidak akan mudah dikalahkan oleh masalah-masalah yang kita hadapi hari demi hari ya, karena Tuhan yang mengokohkan kehidupan kita ya. Dikatakan kalau kita lihat di dalam kerajaan dari yang dipimpin oleh Yosafat, dikatakan di 2 Tawarik 17 ayat 5 ya, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaan Yosafat ya. Jadi seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Nah, coba bayangkan ya, kalau kita mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, kita akan menjadi kaya ya. Kaya dan sangat terhormat. Kaya dalam artian bukan selalu dilihat dari sisi materi ya. Kaya itu bisa kaya hikmatnya, kaya ya, pengetahuannya kaya, apalagi kasihnya kaya, perhatiannya kaya ya, dalam banyak hal. Jadi kaya itu tidak hanya ya kita bisa melihat dari sisi secara materi ya, tapi kaya itu banyak hal gitu ya. Nah, kemudian sangat terhormat ya, dihargai gitu kan. Nah, ini yang terjadi di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Yosafat. Ya, kenapa bisa terjadi? Karena itu semua karena Tuhan kan. Ya, dia memulai pertama itu mengikuti jejak ya leluhurnya yang baik, seperti Daud, belajar dari pemimpin-pemimpin yang berhasil ya, seperti Daud ya. Dalam hal ini tidak mencari penyembah-penyembah berhala. Kemudian dia mulai mencari Tuhan, mencari Allah ayahnya. Ya, kemudian di dalam mencari Allah itu dalam artian dia melakukan perintah-perintah Tuhan, ya. Tidak berbuat hal-hal yang ya tidak menyenangkan Tuhan, dan hasilnya apa dikatakan? Ya, hasilnya kerajaannya kokoh. Ada pemeliharaan, ada pertolongan Tuhan di sana. Nah, semua kalau kita mulai dengan Tuhan, kita taat, setia di dalam melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan. Nah, artinya kita juga dikokohkan ya, hidup kita kokoh, tidak mudah jatuh, tidak mudah terpengaruh, ya, tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang tidak baik, tidak benar. Ya, artinya selalu kembali kepada Tuhan gitu ya. Tuhan yang memberi kekuatan, kokoh dalam hal ini kuat ya.
Ya, dikatakan di 2 Tawarik 17 ayat 5 bagaimana Yosafat, ya, dikatakan seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ya, kenapa mereka mau memberikan persembahan kepada Yosafat? Ya, tentu itu digerakkan oleh Tuhan, ya. Tuhan yang menggerakkan hati dari seluruh Yehuda untuk memberikan persembahan kepada Yosafat. Ya, sama dalam kepemimpinan juga gitu kan. Kalau kita kerja yang baik, ya pasti berkatnya juga akan ada gitu ya. Ya, kita mulai semua dengan takut akan Tuhan, memulai semua dengan Tuhan. Lah masalah berkat itu kan ya urusannya Tuhan gitu kan. Ya, makanya seringkali dikatakan ya berkat itu kan sudah diatur sama Tuhan. Ya, ya masing-masing orang punya berkat. Ya, kamu baik sama Tuhan, ya Tuhan juga ya nggak mungkin tutup mata gitu kan. Ya, jadi kembali kerajaan Yosafat kokoh, semua rakyat memberi persembahan kepada dia sehingga dia menjadi sangat kaya dan sangat terhormat. Ya, semua dimulai dengan Tuhan. Ya, kalau kamu mau terhormat, ya kita semua mau terhormat. Terhormat itu bukan didudukkan di depan kemudian kita dihormat-hormati, bukan ya. Orang yang terhormat itu tanpa dikasih tahu juga ya karena Tuhan ya. Makanya ada konsep, ada di dalam firman Tuhan, ya kalau Tuhan yang membuka pintu, siapa yang bisa menutup ya? Kalau manusia yang membuka, bisa manusia menutupnya. Ya kalau Tuhan yang mengangkat saudara dan saya, ya siapa yang bisa menurunkan? Tapi kalau kita mengangkat diri kita sendiri, orang lain mengangkat kita, ya gampang sekali diturunkan. Ya, siapa yang bisa menandingi kekuatan Tuhan? Ya, siapa yang bisa melawan Tuhan? Nggak ada. Ya, jadi kita jangan aneh-aneh. Kalau Tuhan yang mengangkat orang, ya biarlah Tuhan yang mengangkat dia. Urusannya dengan Tuhan. Paling kita ngurusin dia, gitu kan. Nah, jadi kembali ke sini, Yosafat begitu kokoh kerajaannya, ya karena ya Tuhan yang menggerakkan hati rakyat Yehuda untuk memberikan persembahan, bahkan sangat terhormat. Ya, kenapa dia bisa dikatakan sangat terhormat? Karena semua dimulai dengan Tuhan. Saudara mau diangkat oleh Tuhan, saudara mau terhormat, saudara mau kaya, mulailah dengan Tuhan. Ya, karena kenapa kita harus mulai dengan Tuhan? Karena yang mengatur semuanya adalah Tuhan kan? Ya. Hidupmu, nyawa kita siapa yang kendalikan? Dokter? Bukan. Orang tua? Bukan. Ya Tuhan yang mengendalikan semuanya. Hidup mati kita Tuhan yang mengendalikan kan? Mau kaya miskin siapa yang kendalikan? Tuhan ya. Yang mengatur semuanya adalah Tuhan. Jadi ya kembali mulai semua dengan Tuhan. Kalau kita mulai dengan Tuhan, Tuhan yang menggerakkan orang-orang ya, seperti apa yang dialami oleh Yosafat. Ya, kenapa dia bisa kaya? Kenapa dia sangat terhormat? Karena Tuhan yang menggerakkan masyarakat yang dipimpinnya. Ya, kenapa Tuhan gerakkan? Ya karena ya Yosafat punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, itu saja kuncinya kan. Ya, nah kemudian Yosafat juga tabah, setia dalam mengikuti setiap perintah Tuhan. Ya, tabah ini artinya apa? Ya apapun yang terjadi, kalau itu Tuhan yang katakan, ya ikuti saja. Ya kan? Di dalam 2 Tawarik 17 ayat 6 di situ dikatakan dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tabah gitu ya. Ya. Makanya jalan Tuhan ya maunya kita kan kalau kita ikut Tuhan semua enak, nggak ada masalah, nggak ada cobaan, nggak ada ujian. Ya saya kira itu prinsip yang keliru ya. Kalau kita ikut Tuhan ya ada proses yang kita lewati di sana. Nah di dalam proses itulah Tuhan bekerja ya. Nah seringkali di dalam proses itu banyak orang yang tidak tahan sehingga ya tidak sampai pada tujuan yang Tuhan rancangkan dalam hidupnya. Ya kan? Ya, contoh yang kita lihat di dalam Alkitab ya ketika bangsa Israel ada di Mara. Mereka kan marah sama Tuhan karena mendapati di tengah kehausan mereka mendapati air yang pahit, mereka ngomel-ngomel sama Musa. Ya, tapi tanpa mereka tahu Tuhan sudah merancangkan ya nggak jauh dari situ ada Tuhan sudah siapkan pohon korma, Tuhan siapkan
ya ada berkat yang Tuhan sudah siapkan di situ. Ya, tapi ya tidak sampai pikirannya ke sana karena ya sudah pikirannya ya Tuhan pasti memberi yang baik ya. Nah, sama kalau dikatakan ya tidak mungkin Tuhan memberi ular ketika kita meminta roti misalnya kan, memberi batu ketika kita meminta roti ya. Sama, Tuhan tahu mana yang baik buat saudara gitu kan ya. Nggak mungkin ketika anak kita minta pisau, ini masih kecil minta pisau, kita kasih pisau karena kita tahu kalau kita kasih pisau bisa melukai dia gitu kan. Nah, seringkali di dalam kehidupan kekristenan juga, karena kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, sehingga kita di dalam proses itu ya menyerah, angkat tangan, ya sehingga apa yang Tuhan sedang kerjakan tidak tuntas, tidak selesai. Nah, beda dengan Yosafat, kalau kita lihat dikatakan ya dia tabah, dia setia di dalam mengikuti prosesnya Tuhan gitu. Di 2 Tawarik 17 ayat 6 di situ dikatakan dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ya, menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, bukan menurut jalan yang dia ingini. Ya, nah seringkali banyak orang percaya gagal karena ya berjalan menurut jalan yang dia inginkan, bukan berjalan menurut jalan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rancangkan. Nah, seringkali ya yang membuat kita gagal di dalam proses karena apa yang kita pikirkan, apa yang Tuhan rancangkan tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Makanya yang harus kita lakukan di situ bagaimana kita menyamakan, menyelaraskan pikiran Tuhan dengan pikiran kita supaya sejalan. Kalau sudah sejalan pikiran kita dengan pikirannya Tuhan, ya pasti kita akan sampai kepada tujuan yang Tuhan sedang kerjakan, sedang rancangkan dalam hidup saudara dan saya. Nah, dikatakan di situ ya Yosafat setia, tabah, ya dia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Nah ini ya ini yang menjadi penyakit bangsa Israel, penyembahan berhala gitu ya. Nah ini dia singkirkan, ya sama dengan bapaknya juga kan Raja Asa, dia menyingkirkan, diadakan reformasi di dalam kerajaan Yehuda dan Benyamin, ya dua suku itu ya, dan Yehuda. Ya, jadi segala bukit pengorbanan dan tiang berhala, artinya hal-hal yang tidak sejalan dengan rencana Tuhan, dengan pikirannya Tuhan itu disingkirkan semua. Ya sama dalam diri kita juga. Ya kalau ada pikiran-pikiran, kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya itu ya jadi penghalang untuk Tuhan bekerja secara maksimal di dalam hidup kita. Ya, kalau kita singkirkan semua penghalang-penghalang yang bisa menghalangi Tuhan berkarya, Tuhan proses kita, ya tabah saja ya. Seperti Yosafat, ya tabah menjalani jalan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Ya, nah itu yang dilakukan oleh Yosafat. Dia tetap setia di dalam segala apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan sedang kerjakan, proses Tuhan terus berjalan di dalam hidupnya. Ya, di dalam proses itu dia menyingkirkan hal-hal yang bisa menghalangi ya rencana Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Bahkan dikatakan ya setelah menyingkirkan semua itu, setelah Tuhan memproses, ya dia bisa jadi berkat ya. Kalau kita sudah melewati prosesnya Tuhan, ya artinya kita sudah naik level di situ, ya artinya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang gitu ya. Menjadi berkat ya bisa lewat kesaksian kita, bagaimana Tuhan memproses kita, bisa lewati setiap masalah, bisa melewati setiap tantangan hidup ini, ya kan bisa jadi berkat bagi orang ya. Nah, dalam konteks ini bagaimana Yehuda ya di dalam kepemimpinan Yosafat, dikatakan di dalam 2 Tawarik 17 ayat 9, ya mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Jadi orang-orang yang tadi sudah diproses Tuhan ya di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Yosafat, mereka ya berkeliling
ya membagikan atau dikatakan mengajar rakyat bagaimana takut akan Tuhan, bagaimana rakyat punya hubungan yang intim dengan Tuhan ya. Jadi setiap Taurat, setiap kitab apa yang Tuhan katakan di dalam kitab Taurat itu dia ajarkan lagi kepada rakyat ya, di bawah kepemimpinan Yosafat. Nah ini jadi kalau istilah sekarang itu holistik ya, tidak hanya kepemimpinan secara jasmani tapi utuh jasmani dan rohani ya berjalan. Jadi tidak hanya di dalam kepemimpinan secara secara kepemerintahan, tapi dalam sisi rohani juga itu terus diperhatikan di dalam kepemimpinan Yosafat. Dikatakan mereka ya orang-orang yang sudah diberi kepercayaan di situ ya, memberi pelajaran di Yehuda ya, mengajarkan. Jadi orang yang sudah berproses, orang yang sudah diproses oleh Tuhan ya, itu dijadikan pengajar ya. Ya, memberi pengajaran di Yehuda ya. Ya tentu pengajaran tentang kitab Taurat Tuhan ya. Mereka mengelilingi, dikatakan mengelilingi semua kota, tidak hanya satu kota, semua kota yang dibawa ke pemerintahan Yosafat. Mereka kelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat ya, mengajarkan Taurat Tuhan kepada mereka. Itu dalam sisi ya rohani. Nah ini kita lihat bagaimana kerajaan tidak kokoh kalau ya benar-benar mereka punya hubungan yang baik dengan Tuhan ya. Artinya tidak hanya sekedar di level kepemimpinan atau level orang-orang yang punya peran di sana, tapi sampai kepada rakyat ya, semua diajarkan tentang Taurat Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dan kita lihat kepemimpinan kerajaan Yehuda di bawah kepemimpinan Yosafat ya begitu luar biasa berkembang. Jadi tadi Yosafat mengambil nilai-nilai yang baik daripada leluhurnya, yaitu belajar dari khususnya Daud, kemudian dari bapaknya juga Asa yang memimpin mengadakan reformasi yang begitu luar biasa di Yehuda, dan dilanjutkan oleh Yosafat yang memimpin ya begitu luar biasa juga ya. Kalau kita lihat tadi ya begitu luar biasa Tuhan memelihara kepemimpinan Yosafat karena dia selalu memulai dengan Tuhan. Nah, tidak hanya sampai di situ, bahkan dikatakan kerajaan yang dipimpin oleh Yosafat ya semakin diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 17 ayat 12, di situ dikatakan Yosafat makin lama makin kuat ya, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Nah, jadi kalau kita lihat Tuhan menjaga ya kerajaan, walaupun Israel ya hanya 2 suku. Coba bayangkan 2 suku itu dibanding dengan yang 10 suku yang sudah lupa sama Tuhan. Ya 2 suku ini ya kecil ya dibanding dengan yang 10 suku, belum lagi musuh-musuh mereka dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka ya. Tapi kita lihat bahwa walaupun kecil ya, karena dia mengandalkan Tuhan ya. Ini ya dalam sisi kerohanian kita ya, bukan kita yang terkecil ya. Walaupun secara manusia kita nggak ada apa-apanya, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, yang tidak ada apa-apanya itu dibuat berarti oleh Tuhan ya. Ya, justru kadang yang merasa besar, merasa sombong ya, kadang Tuhan ya lupakan gitu ya. Jadi kembali Israel, kita belajar dari kepemimpinan Yosafat ya, hanya 2 suku ya kecil, tapi mereka karena mengandalkan Tuhan ya, hidup takut akan Tuhan. Nah, coba kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 17 ayat 10, dikatakan ketakutan yang dari Tuhan, bukan dari 2 suku itu ya. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Nah, ini luar biasa ya. Ya, di bawah kepemimpinan Yosafat, ya saya katakan tadi hanya 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Ya, tapi karena mereka
mulai dengan Tuhan ya. Di dalam kepemimpinan Yosafat selalu mencari Tuhan, mulai dengan Tuhan, melakukan tabah dan setia, melakukan setiap perintah-perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Yosafat. Dikatakan walaupun kecil, ya, tapi ketakutan yang dari Tuhan, bukan dari Yosafat, bukan dari dua suku itu, tapi dari Tuhan. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Ya, yang saya katakan walaupun kita kecil, kalau kita di bawah perlindungan Tuhan, di bawah pemeliharaan Tuhan, ya siapa yang bisa ganggu gitu kan? Ya, siapa yang bisa ganggu? Yang saya katakan tadi, kalau Tuhan yang mengangkat, siapa yang bisa menurunkan? Kalau Tuhan yang membuka pintu, siapa yang bisa menutup? Tapi kalau manusia yang mengangkat, ya manusia bisa turunkan. Kalau manusia yang membuka pintunya, ya manusia juga bisa menutupnya gitu kan. Tapi kalau Tuhan, siapa yang bisa melawan Tuhan? Ya, semua di bawah kendali Tuhan. Sama Israel, walaupun dia kecil, tapi ketika mengandalkan Tuhan, mereka kekuatannya bisa berlipat-lipat karena Tuhan yang membuat semua itu. Ya, kalau kita lihat sepanjang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, mereka kadang nggak berperang. Yang berperang di situ adalah Tuhan yang membawa mereka. Ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka kuat. Ketika mereka mencari Tuhan, mereka kuat. Tapi ketika mereka melupakan Tuhan, mereka akan ditawan dan mereka akan ditinggalkan Tuhan. Nah, ini pelajaran yang berharga dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jangan kita pernah merasa kecil kalau kita ya bersama dengan Tuhan. Mungkin manusia boleh saja melihat kita kecil, ya. Orang sekitar bisa saja menilai kita, nah siapa sih dia? Ya, tapi kalau kita tetap taat sama Tuhan, Tuhan yang mengangkat, siapa yang bisa menurunkan? Ya, Tuhan yang memelihara, siapa yang bisa mengganggu? Tuhan yang memberikan kekuatan, siapa yang bisa mengganggu? Itu aja prinsipnya, sederhana, ya. Bahkan dikatakan, ya kita lihat bagaimana kisah hidup seorang raja Yosafat gitu ya, semakin diberkati Tuhan ya. Dikatakan Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat karena Tuhan kan. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Nah, walaupun ini contoh yang luar biasa yang harus kita ambil ya. Ya, walaupun dia sudah kaya, sudah kuat, sudah kerajaannya dipelihara oleh Tuhan, ya Yosafat tidak pernah lupa diri gitu ya. Ya, dia tidak pernah melupakan Tuhan. Nah, seringkali ya di dalam kehidupan kekristenan kita, ketika kita ya semua lancar, semua baik, ya kadang kita lupa Tuhan kan. Ya, pas kita jatuh kita ini baru kita mau cari Tuhan, mau ke gereja, mau berdoa ketika kita menghadapi masalah. Tapi kalau semuanya lancar-lancar, seringkali kita lupakan Tuhan gitu ya. Tapi kita belajar dari seorang Yosafat, walaupun dikatakan dia kaya, dia luar biasa kuat, bagaimana Tuhan memelihara dia, tapi dia tidak pernah lupakan Tuhan. Ya, contohnya kita lihat dia selalu bertanya sama Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 18 ayat 1 di situ dikatakan, ya, ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, nah ia menjadi besan Ahab. Ahab ini raja Israel yang 10 suku itu. Nah, kemudian mereka sepakat untuk melawan Ramot Gilead ya. Di dalam, kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 18 ayat 2 sampai 3, saya bacakan. Berapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembeli banyak kambing domba dan lembu sapi untuk Yosafat dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Nah, berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Nah, tapi apa yang Yosafat katakan ya di 2 Tawarik 18 ayat 4 di situ dikatakan, tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Nah ini apa ya, Yosafat itu selalu kembali kepada Tuhan ya, walaupun diajak oleh raja Ahab, raja Israel, untuk pergi menyerang ya, berperang melawan Ramot Gilead. Tapi Yosafat nggak langsung dia, ayo kita pergi berperang. Ya, dia selalu
Ya, dia katakan kepada Raja Israel, ya tanya dulu apa yang Tuhan firmankan. Boleh nggak kita pergi menyerang Ramot Gilead? Nah, pada saat itu yang yang biasa diminta untuk konfirmasi kepada Tuhan adalah nabi, ya nabi-nabi palsu semua yang ada di Israel. Ya, tapi ada nabi satu, Nabi Mika ya, yang dikatakan di situ yang selalu ya tidak disukai oleh Ahab karena selalu meramalkan hal-hal yang tidak yang selalu berasal daripada Tuhan, tapi bagi Ahab itu tidak berpihak kepada dia karena selalu ya dilarang, pergilah tapi kamu mati gitu ya. Nah, jadi contoh yang kita lihat dari Yosafat, walaupun dia sudah diberkati, diberikan kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan, tapi dia tidak pernah lupa Tuhan. Dia tidak berjalan dengan kekuatannya sendiri, dengan kehebatan yang dia sudah miliki. Dia tidak mengandalkan itu, tapi selalu kembali bertanya sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita untuk pergi berperang melawan Ramot Gilead, kita akan pergi. Ya mungkin dalam hidup kita juga ya, kita walaupun kita sudah diberkati Tuhan, walaupun kita sudah dipelihara Tuhan, ya jangan kita berjalan dengan kehebatan kita, kemampuan kita, tapi selalu kembali bertanya sama Tuhan. Ya kalau Tuhan kehendaki, ya besok saya akan buat seperti ini ya, sama yang di bagian Alkitab di Yakobus ya, Yakobus dikatakan di situ ya. Apa arti hidup kita kan? Hidup itu seperti uap yang sebentar kelihatan, ya sebentar nggak ada ya. Ya, saya kemarin pengalamannya saya ke Bandung itu saya lihat benar-benar antara jarak antara mati dan hidup itu sangat tipis tadi ya. Itu saya bawa mobil, nah di di Cipatat itu saya nggak sadar loh, dari Bandung saya udah ngantuk. Di Cipatat itu saya tidur ya, hanya 10 detik tidur, tapi ya hampir tuh nabrak gitu ya. Saya kebayang kayak ada yang bangunkan gitu ya, bangun ini, kaget saya ya. Kecepatan ini ya, saya bilang hidup dan mati sangat sangat dekat ya. Kita nggak tahu, tapi ya saya sangat bersyukur Tuhan pelihara, Tuhan ada yang bangunkan gitu, dan ya tidak terjadi kecelakaannya. Tapi itu dengan truk besar itu sangat sangat dekat sekali ya. Saya sadar itu, saya bilang ya itu pemeliharaan Tuhan luar biasa. Saya sangat bersyukur ya, Tuhan masih berikan kesempatan pagi hari ini bisa membawa firman Tuhan untuk setiap pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah diberkati Tuhan, ya tetap rendah hati, tetap andalkan Tuhan, tetap cari Tuhan. Ya jangan kita mencari kekuatan-kekuatan yang di luar Tuhan, karena hanya akan merugikan kita, itu juga tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita belajar dari satu tokoh Alkitab pada pagi hari ini, yaitu Raja Yosafat yang memimpin Yehuda. Ya Tuhan begitu luar biasa menyertai dia, karena ya selalu hidup ya mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan. Ya, biarlah setiap firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita semua, menolong kita semua untuk terus setia ya di dalam mengiring Tuhan. Ya, dan biarlah penyertaan Tuhan selalu bersama kita. Nah, kita akan masuk dalam pokok doa kita. Saya akan berdoa bangsa dan negara kita. Tuhan terus pelihara, untuk setiap pendengar Radio Citra Kasih juga Tuhan selalu pelihara. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan pagi hari ini kami punya waktu untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa yang besar ini, bangsa yang Kau kasihi Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan penyertaan-Mu, biarlah Tuhan yang menolong setiap pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kementerian, bahkan seluruh anggota Dewan, DPR, MPR, ataupun yang mereka kerjakan. Kami percaya bahwa mereka melakukan untuk mensejahterakan bangsa kami. Kami berdoa untuk seluruh pemerintahan, baik dari tingkat pusat sampai pada
yang paling rendah RT RW, Tuhan pelihara, Tuhan taruh hikmat yang daripada Engkau Tuhan, sehingga bangsa kami semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk setiap pendengar Radio Citra Kasih dimanapun mereka berada, dalam setiap keseharian mereka, pekerjaan mereka. Tuhan berkati tangan-tangan mereka supaya apa yang mereka kerjakan berhasil dan bisa mencukupi segala kebutuhan di hidup mereka sehari-hari. Mungkin saat ini ada yang sedang terbaring sakit, Tuhan yang menjamah mereka, berikan kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Terpujilah namamu. Berdoa untuk setiap siapapun yang mendengarkan Radio Citra Kasih pada pagi hari ini, biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan saudara. Kami berdoa untuk setiap kepengurusan Radio Citra Kasih, Tuhan berkati segala biaya yang mereka perlukan untuk operasional radio RCK, Tuhan yang cukupkan semuanya. Terpuji namamu Tuhan. Kami akhiri perjumpaan kami hari ini, biarlah pertolongan yang daripada Tuhan selalu menyertai setiap pendengar Radio Citra Kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.